Oke, baik. Di sini kami akan memberikan tanggapan terhadap wawancara dari tugas PAK kita. Untuk tanggapan dari wawancara pertama, setelah kami mewawancarakan dengan salah satu pendeta yang kami hubungi, yaitu Bapak Rudianto, beliau menjawab dan menjelaskan dua pertanyaan yang kelompok kami ajukan. Pada pertanyaan nomor 1 tentang mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Bapak Pendeta menjawab dan mengatakan bahwa semua kitab itu adalah sama. Yang dimaksudkan sama yaitu kitab tersebut menceritakan tentang karya Kristus. Namun yang membedakannya ada beberapa hal, yaitu latar belakangnya, penulisnya, pandangannya, pendengar, sumber, serta perspektif dalam memandang kehidupan Kristus itu berbeda. Namun semua itu dengan perbedaannya ada memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menceritakan tentang karya Kristus. Tentu saja keempat kitab tersebut ditulis dengan hikmat Allah dan dikontrol oleh Roh Kudus sehingga bisa menyampaikan karya Kristus. Dan dari jawaban tersebut kami setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Pendeta, yang mana keempat kitab itu ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Walaupun dari perbedaan latar belakang penulis, mereka diberikan karunia Roh Kudus untuk membuat karya Kristus yang menceritakan tentang kehidupan dan pengajaran Kristus. Baik, untuk pertanyaan kedua, orang Kristen awam memang agak sulit untuk memahami arti dan makna. Bapak Pendeta mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai orang Kristen awam untuk memahami arti atau makna perumpamaan Kristus, yaitu 1. Bisa mengikuti studi Alkitab, atau lewat studi ini kita bisa lebih mendapatkan sumber yang valid karena sudah terbukti jelas dan sumber-sumber yang diberikan kepada kita. Kedua, Alkitab tidak bisa dipahami dengan logika saja, tetapi merenungkan dan berdoa agar firman Tuhan itu seperti apa, agar Tuhan menyingkapkannya bagi kita. Ketiga, harus mempelajari ajaran Yesus secara keseluruhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lewat ini kita dapat lebih paham akan kejadian apa saja, siapa saja di dalamnya, apa yang dilakukan, serta bagaimana isi dan cerita keseluruhan di dalam Alkitab. Keempat, meminta pendapat pada ahli yang sudah mendalami tentang Alkitab atau yang tingkatnya lebih tinggi. Kelima, menggunakan teknologi sekarang untuk mendapatkan dan mencari tahu tentang tafsiran Alkitab. Untuk tanggapan kami pada pertanyaan nomor 2 adalah, selain cara di atas, cara memahaminya juga tidak hanya memahami tetapi harus dilakukan dan dipraktikkan. Maka perlahan Tuhan akan menyingkapkan perumpamaannya bagi kita. Sekian, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan kelompok kami terhadap wawancara kedua pendeta yang merupakan tugas PAK kami. Untuk wawancara yang kedua yang kami telah dapatkan dari pendeta Donald yang telah ditanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan yang kelompok kami ajukan. Pada pertanyaan nomor 1 yaitu tentang mengapa ada Alkitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pendeta menjawab bahwa keempat Injil tersebut memperkuat untuk memberitahukan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Namun, adanya cara pandang yang berbeda dari setiap penulis. Seperti Injil Lukas yang memberikan pengajaran tentang kehidupan Yesus Kristus dan pengajaran Yesus dalam bentuk ilustrasi. Walaupun cara pandangnya berbeda, namun memiliki makna yang sama dan pandangan yang sama, serta prinsip yang sama. Berbedanya hanya karena cara versi bercerita dari setiap tokoh penulis Injil tersebut. Dari kelompok kami menyetujui hal tersebut karena berdasarkan isi Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan isi yang menceritakan tentang perjalanan Yesus Kristus dan pengajaran Yesus Kristus. Walaupun cara menceritakannya berbeda, namun hal tersebut tidak mempengaruhi makna serta isi daripada Alkitab tersebut.
Baiklah, yang kami dapati dari jawaban nomor 2 yang disampaikan oleh Pendeta Donald, yaitu bahwa hal ini berhubungan sangat erat dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu kehidupan Yesus dan pengajarannya dibuat perumpamaan supaya kita umatnya dapat lebih memahami maksud dari ajarannya tersebut. Caranya yaitu dengan kita mendalami dan merenungi firman Tuhan. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi sarana introspeksi diri, dan memperkuat mental kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai tanggapan wawancara yang berkaitan dengan materi PHK kita. Nah, saya di sini akan mengambil materi PHK dari sesi 24, yaitu surat Efesus. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa ada perbedaan dari keempat Injil, yaitu Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, dari tanggapan kedua pendeta, yaitu mengapa ada perbedaan, yaitu karena penulis dari keempat kitab itu juga berbeda, dan tujuan dalam penulisan Injil tersebut juga berbeda. Namun isi dari Injil tersebut tetap sama, yaitu menceritakan tentang firman Tuhan. Kemudian juga kita dapat melihat dari 4 sisi yang berbeda dari dalam satu cerita. Juga latar belakang dari penulis juga berbeda. Oke, saya melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kami sebagai orang awam untuk mengerti perumpamaan dari Tuhan Yesus dan untuk menerapkan firman-Nya. Jawaban kedua pendeta untuk pertanyaan ini kurang lebih sama. Ada beberapa cara kami sebagai orang awam untuk mengerti perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama yang pasti adalah mempelajari teologi, atau dapat bertanya kepada pendeta di gereja Anda. Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda untuk dapat mengerti perumpamaan dari Tuhan Yesus, yaitu melalui pertolongan Tuhan Yesus itu tersendiri. Anda bisa mulai berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk dapat membaca firman Tuhan dan mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Baik, saya akan menyampaikan hasil refleksi dari wawancara kelompok kami, yaitu kelompok 4. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kelompok kami, yaitu kelompok 4, banyak sekali mendapatkan pelajaran baru berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh Bapak. Kami melihat bahwa semua kitab itu pada dasarnya menceritakan satu pribadi yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu sudut pandang yang diambil. Dari hal tersebut, kami juga menemukan sebuah hal yang sebelumnya tidak kami ketahui, yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, terkhususnya kita sebagai anak Tuhan, kita sama tujuannya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dengan ini juga, kami juga belajar untuk lebih terbuka dalam memandang segala sesuatu hal yang kelihatannya berbeda. Dari hasil wawancara yang telah kami dapat, kami menemukan sebuah jawaban yang membuka pandangan kami tentang isi dari 4 Alkitab yang ada, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Perbedaan yang ada ternyata bukan hanya terjadi sekarang, tetapi juga terjadi di zaman Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Dari cara menceritakan, cara menafsirkan, cara menggambarkan, semuanya memiliki ciri khasnya sendiri yang tentunya dari keempat Alkitab tersebut. Sama seperti kita pada zaman sekarang yang memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing.
Dan dengan itu juga, kelompok kami menemukan sesuatu hal yang menurut kami tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang kami hanya lihat jika itu hanya Alkitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tapi setelah kami melakukan wawancara ini, kami mendapatkan jawaban dari orang-orang, dari Bapak Pendeta, kami menemukan suatu perspektif yang baru dari yang ada. Baik, seperti itulah refleksi hasil wawancara kelompok kami. Kami berharap melalui refleksi ini kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam memandang sesuatu yang berbeda dan tidak lagi memiliki suatu pertanyaan-pertanyaan baru terhadap perbedaan yang terjadi pada keempat Alkitab tersebut. Terima kasih.